Anak-anak itu harus dididik sejak dini, sejak usia dini, sejak balita. Mereka harus diletakkan dasar iman. Bagaimana bisa Ustadz Fadlan dengan bilangan tahun yang singkat bisa merapihkan, membersihkan anak-anak asli Papua, memandikan mereka diberikan pakaian yang layak, mereka bisa kelihatan segar-segar, sedangkan anak-anak kita, orang-orang asli Papua, tetap saja ada di hutan dengan ketelanjangan seperti ini. Dan mereka masuk gereja dan gereja tidak peduli. Alasannya gereja, ya memang mereka begitu di alam hidupnya dan sebagainya. Enggak, sudah berentil dengan alasan-alasan begitulah. Buktinya banyak orang-orang Papua juga menginginkan hidup yang layak. Itu buktinya Ustadz Fadlan berhasil kok. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan busa sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang, ketemu dengan kepala suku. Kepala suku langsung bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas. Naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur langsung kampanye kepada wilayah adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan untuk datang belajar mengikuti mandi pakai sabun mandi yang kami bawa. Kami bawa sabun mandi 7 karton tidak cukup. Terpaksa 1 sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mzaf Fadlan Robbani Al-Gharamatan atau biasa dikenal dengan Ustadz Fadlan Gharamatan adalah seorang warga asli Irian, berkulit gelap, berjenggot dan selalu berpakaian jubah. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih Kafah Nusantara atau AFKN yang dikenal karena telah mengislamkan sekitar 220 suku di Papua dengan berdakwah ke daerah pelosok Papua. Beliau juga yang telah mengislamkan sebanyak 3.712 warga Papua untuk bersyahadat. Mzaf Fadlan Rabbani Al-Gharamatan lahir pada 17 Mei 1969 di Patipi, Fakfak. Anak ketiga dari 7 bersaudara ini lahir dari keluarga muslim. Ayahnya bernama Mahmud Ibnu Abu Bakar Ibnu Husain Ibnu Su'ar Al-Gharamatan dan sang ibu Siti Ruqyah binti Ismail Ibnu Muhammad Iri Baram. Ayahnya adalah seorang guru mengaji di kampungnya yang bekerja sebagai guru SD juga. Fadlan masih keturunan Raja Patipi, penguasa kerajaan Islam pertama di Irian. Pendidikan dasar sampai SMA ditempuh di Fakfak tahun 1980, melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas ternama di Makassar. Lulus tahun 1984. Meski orang tuanya guru dan punya penghasilan lumayan dibanding dengan warga sekitarnya, Fadlan kuliah dengan biaya sendiri. Ia jualan minuman dengan didorong oleh gerobak ya. Jualan minuman ringan didorong memakai gerobak dorong. Tidak cukup menimba ilmu agama dari sang ayah, saat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 80-an, Fadlan Gharamatan kemudian aktif di berbagai organisasi keagamaan di Makassar dan Jawa. Misalnya menjadi sekretaris bidang pembinaan remaja Masjid Raya Makassar, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI, dan berbagai kegiatan keagamaan di kampus. Aktivitasnya itu membuat Fadlan kerap tampil di atas mimbar. Tiap pulang kampung yang dilakukannya bukan bercengkrama dengan keluarga, tetapi berdakwah, mula-mula di sekitar Fakfak, lalu ke Sorong, Nabire, Jayapura, dan seterusnya. Setelah lulus,
Pemilik akun Twitter @fadlannuwar ini memilih untuk menjadi seorang dai, penyeru agama Islam, dan mengangkat harkat dan martabat orang fak-fak, asmat, dan orang irian lainnya. Dia tidak setuju kalau orang-orang ini dibiarkan tidak berpendidikan, telanjang, mandi hanya 3 bulan sekali dengan lemak babi, dan tidur bersama babi. Semua penghinaan itu hanya karena alasan budaya dan pariwisata. Itu sama saja dengan pembunuhan hak asasi manusia, katanya. Yang perlu kita lakukan pembelaan iman itu adalah meletakkan dasar iman, fondasi iman, kekristenan dengan kuat. Supaya orang-orang Kristen itu bukan cuma sekedar anggota gereja. Orang-orang Kristen, anggota-anggota gereja di seluruh Papua harus mengalami lahir baru. Menjadi ciptaan baru dalam Yesus. Anak-anak itu harus dididik sejak dini, sejak usia dini, sejak balita. Mereka harus diletakkan dasar iman. Bagaimana bisa Ustadz Fadlan dengan bilangan tahun yang singkat bisa merapihkan, membersihkan anak-anak asli Papua, memandikan mereka diberikan pakaian yang layak, mereka bisa kelihatan segar-segar, sedangkan anak-anak kita, orang-orang asli Papua, tetap saja ada di hutan dengan ketelanjangan seperti ini. Dan mereka masuk gereja, dan gereja tidak peduli. Alasannya gereja, ya memang mereka begitu, di alam hidupnya dan sebagainya. Enggak, sudah berentil dengan alasan-alasan begitulah. Buktinya banyak orang-orang Papua juga menginginkan hidup yang layak. Itu buktinya Ustadz Fadlan berhasil kok. Sahabat, di antara pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan kepada kaum pedalaman di Papua adalah dengan mengajarkan kebersihan, dialog dengan apa yang mereka fahami, pergi ke hutan rimba dan membuka informasi. Ustadz Fadlan mengajarkan suku pedalaman tata cara mandi. Sang kepala suku ternyata sangat terkesan dengan wangi sampo, sampai-sampai tidak mau membilas sampo di rambutnya selama 3 hari. Begitu wangi sampo dan sabun mandi hilang, barulah ia mandi lagi. Ternyata seumur hidup ia belum pernah mencium aroma seharum itu. Begitu ujar Ustadz Fadlan. Dari tata cara mandi, mereka mulai tertarik untuk belajar merawat diri sesuai syariat agama Islam. Mereka juga tertarik untuk belajar sholat dan pergi haji. Tidak lama kemudian, sang kepala suku pun mengikrarkan 2 kalimat syahadat, bermula dari wangi sampo. Sampai sekitar 3.000 orang masyarakat Papua menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Walaupun awal mulanya berdakwah hanya dengan sabun mandi, mereka semua pada akhirnya masuk agama Islam dan belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam. Ustadz Fadlan memiliki prinsip untuk tetap tawakal dan istiqomah di dalam berdakwah. Dengan begitu ia dapat berdakwah dalam kondisi apapun. Kini Ustadz Fadlan masih berupaya untuk menyebarkan nilai Islam ke seluruh pelosok Papua. Dengan dakwah yang sudah dijalankannya selama puluhan tahun ini, banyak orang yang masuk Islam di sana. Tercatat 46% dengan dakwah yang sudah dijalankannya selama puluhan tahun, banyak orang yang masuk Islam di sana. Tercatat 45% warga asli memeluk agama Islam. Jika ditambah dengan para pendatang, maka pemeluk agama Islam sebanyak 65% dari seluruh manusia yang ada di Pulau Burung Cendrawasih tersebut. Tidak heran jika Ustadz Fadlan dinobatkan sebagai tokoh perubahan versi Republika 2011. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, "Bapak kepala suku, harus disiram dengan air." Kepala suku mengatakan, "Tidak anak, ini wangi." Rupanya kepala suku ini baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun, gosok sampo. Kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai. Kepala suku naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering, busa sabun kering.
Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun, Allah turunkan hujan, kena di tubuh badannya. Busa sampo yang tadi kering muncul kembali. Busa sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan busa sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang, ketemu dengan kepala suku. Kepala suku langsung bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai. Mandi, resmi bilas. Naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur langsung kampanye kepada wilayah adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan untuk datang belajar mengikuti mandi pakai sabun mandi yang kami bawa. Kami bawa sabun mandi 7 karton tidak cukup. Terpaksa satu sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas. Barangkali kisah dakwah Ustadz Fadlan yang fenomenal adalah saat 3.712 anggota suku di Irian berhasil diislamkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Metode yang beliau gunakan untuk mengislamkan penduduk pedalaman Papua ini cukup unik, yaitu dengan mengajari para kepala sukunya mandi dengan sabun dan menggunakan sampo. Usai mengumpulkan ribuan anggota suku, Ustadz Fadlan dan tim da'inya mempraktekkan sholat di atas panggung yang telah mereka buat. Begitu kami takbir, warga suku yang sudah mandi maupun yang belum mandi berdiri dan berputar-putar mengelilingi panggung tempat kami sholat. Begitu kata Ustadz Fadlan. Usai sholat, kepala suku langsung loncat ke atas panggung dan bertanya kepada Ustadz Fadlan apa yang baru saja dia lakukan bersama tim da'inya. Dengan sabar Ustadz Fadlan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan baru saja itu adalah sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kami diperintahkan sehari 5 kali untuk menghadap Allah Sang Pencipta. Begitu penjelasan Ustadz Fadlan kepada para kepala suku tersebut. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku meminta kami turun dari panggung. Kemudian kepala suku besar naik ke atas panggung bersama 6 kepala suku lainnya untuk melakukan rapat adat, membahas kehadiran kami. Begitu lanjut Ustadz Fadlan. 1,5 jam kemudian, kepala suku berdiri di atas panggung dan berteriak kepada warganya, hari ini kita senang, hari ini kita gembira, karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini mengikuti agama yang mereka ajarkan. Begitu kata Ustadz Fadlan menirukan perkataan kepala suku. Mendengar penjelasan dari kepala suku, sontak Ustadz Fadlan dan timnya sujud syukur dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sebanyak 3.712 warga pedalaman Papua mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam.